Omar Dhani bawa AURI jadi angkatan udara paling disegani di Asia Tenggara. Omar Dhani bawa AURI jadi angkatan udara paling disegani di Asia Tenggara. Omar Dhani, Kepala Staf Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, dan Presiden Soekarno. Hubungan Indonesia dan Belanda kembali memanas. Persoalan Irian Barat menguat sepanjang tahun 1960 sampai 1930. Presiden Soekarno bertekad ingin segera mengusir Belanda di tanah Papua. Agar tekad tersebut terwujud, lanjutnya perlu dukungan militer di segala lini untuk memperkuat sistem wilayah kesatuan Republik Indonesia. Kita mesti mempunyai angkatan darat yang kuat, angkatan laut yang kuat, angkatan udara yang kuat. Ketiga-tiganya harus sekuat mungkin. Karena tidak bisa kuat tanpa angkatan udara yang sekuat-kuatnya. Begitulah keinginan Soekarno seperti dikutip dari Pergunakanlah Hati, Tangan dan Pikiranku, Pledoi Omar Dhani 2001. Omar Dhani, Kepala Staf Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia kala itu, langsung bergerak cepat memperkuat pasukannya. Ia melanjutkan misi Surya Dharma untuk mengembangkan Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Omar Dhani tak memiliki jalan sulit mencapai tujuan lantaran Soekarno menyokongnya. Berbagai pesawat dan persenjataan baru dan canggih didatangkan untuk keperluan AURI. Kebanyakan persenjataan didatangkan dari negara-negara Blok Timur. Tidak heran jika pada masa kepemimpinan Omar Dhani inilah AURI menjadi angkatan udara paling disegani di belahan bumi selatan Asia Tenggara. Bahkan, salah satu media Inggris pernah menyebut AURI lebih kuat dari Angkatan Udara Australia. Keberhasilan itu tak lepas dari sokongan Soekarno dan loyalitas Omar Dhani kepada Presiden. Bahkan di kalangan para pendukungnya, ia disebut sebagai loyalis sejati terhadap Bung Karno. Ia selalu mendukung sikap-sikap si Bung Besar, bahkan hingga saat-saat kejatuhannya. Tak hanya Omar, menurut MC Rihlev, dalam sejarah Indonesia modern, tahun 1200 sampai 2008, Angkatan Udara termasuk angkatan paling setia kepada Presiden Soekarno di akhir-akhir kekuasaannya. Soekarno dipandang terlalu jauh menyeret angkatan-angkatan ke dunia politik. Kemesraan antara Presiden dan AURI makin jelas ketika Omar Dhani diangkat menjadi Panglima dalam Operasi Dwi Kora yang diproklamasikan Bung Karno pada tahun 1964. Dalam struktur pimpinan Operasi Dwi Kora tersebut, Omar Dhani justru membawahi Mayor Jenderal Soeharto yang menjadi Panglima tertinggi dalam Operasi Mandala. Namun sayang, pada masa kepemimpinan Omar terjebak sebuah tragedi. Malam Jahanam G30S seolah menariknya ke suasana gelap gulita. Permainan politik membuat AURI yang sedang berjaya menjadi bulan-bulanan. Dalam buku Menguak Misteri Sejarah, Asfi bercerita betapa mobil para personil Angkatan Udara ditabrak jeep-jeep resimen para komando Angkatan Darat.
Istri-istri angkatan Auri yang berbelanja di pasar di luar pangkalan udara Halim Perdana Kusuma pun ikut diejek. Perdana Menteri Omar Dhani tak sampai di situ saja. Omar Dhani kerap dikaitkan dengan G30S 1965 karena basis pasukan penculik para jenderal angkatan udara. Lubang buaya tak jauh dari pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Pada akhirnya, Omar pun diadili dan divonis hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilub pada Desember tahun 1966. Walaupun kemudian pada tahun 1995 Omar mendapat gerasi dari Presiden Soeharto. Namanya tak serta-merta menjadi Barsi. Suatu ketika pada masa Orde Baru, seorang guru sejarah membawa murid-muridnya ke Museum Angkatan Udara di Yogyakarta. Di situ terpampang foto-foto pimpinan Angkatan Udara dari dulu hingga sekarang. Ada foto Kasau pertama, tetapi langsung kepada Kasau ketiga. Dan seterusnya, tulis Capi Hakim, mantan Kasau 2002 sampai 2005. Dalam bukunya, Awak Ketabrak Pesawat Terbang 2009. Jadi dari Marsikal Suradi Soridharma langsung dari ke Sri Mulyono dan Omar Dhani dilewati. Bahkan fotonya tak ada. Cara menghitung Orde Baru memang ajaib. Dari 1 langsung 3, kata Profesor Dr. Ayat Heradi dalam sebuah seminar seperti dikutip Capi. Belum ada panglima atau kepala staf angkatan yang bernasib semalang Omar Dhani. Ia bukan cuma dipenjarakan, tetapi juga dipojokkan dalam sejarah. Namanya kerap dikaitkan dengan G30S karena lubang buaya yang jadi pangkalan penculik. Tidak jauh dari pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Hingga seolah-olah dialah yang paling bertanggung jawab. Faktanya, perintah penculikan datang dari seorang letnan kolonel angkatan darat bernama Untung Syamsuri. Lalu Omar Dhani hanya diingat sebagai orang bersalah. Tetapi dilupakan betapa jayanya Angkatan Udara Republik Indonesia AURI di bawah kepemimpinannya. Pada zaman Orde Baru, kejayaan AURI seakan-akan hilang. Angkatan Udara jadi sekedar angkatan pemanis dan tak punya armada yang disegani. Terkuat di Belanda dunia selatan di zaman Omar Dhani. AURI memiliki armada terkuat di Asia Tenggara. Dan hal ini belum pernah terulang lagi dalam sejarah. Jika di periode Surjadi, Surjadharma pada era tahun 1950-an, AURI yang sedang membangun diri punya armada tempur yang mirip Amerika. Maka Omar Dhani melanjutkannya dengan menambah peralatan non-Amerika. Perang dingin yang makin bergejolak membuat Indonesia agak sulit memiliki armada udara seperti Amerika. Sementara Indonesia harus berhadapan dengan militer Belanda di Irian Barat. Uni Soviet lalu tampil jadi malaikat bagi AURI. Mereka berangkat pada November tahun 1950 dan sekolah pilot mereka rampung
pada November tahun 1951. Tapi Dani harus tinggal hingga Juni tahun 1952 untuk belajar di sekolah infrastruktur. Sepulangnya ke Indonesia, Dani menjadi CO pilot pesawat angkut Dakota di Pangkalan Udara Silitan Halim Perdakusuma dengan Perdana Letnan muda Auri. Setahun kemudian, dia menjadi kapten pilot dengan pangkat Letnan II. Pada tahun 1954, Omar Dhani sudah jadi komandan Skuadran 2 di Silitan. Dengan pangkat Letnan I, pada tahun 1956, Dhani dikirim ke Andover, Inggris untuk belajar di Royal Air Force Staff College. Ketika itu, dia diberi pangkat acting captain. Pulang dari Inggris, dia dijadikan asisten perwira staf bidang operasi. Dalam krisis PRRI Permesta, Omar Dhani dengan pangkat mayor ikut serta memimpin operasi udara. Karir Omar Dhani tergolong melesat di Auri. Di tahun 1950, dengan pangkat letnan kolonel, Omar Dhani dijadikan direktur operasi Auri. Pada awal Januari tahun 1961, dia naik lagi jadi kolonel udara. Perwira didikan Tolowa lain yang jadi kolonel Ikala baru Maki Perdana Kusuma, adik dari Abdul Halim Perdana Kusuma. Kawan lainnya yang didikan Talowa kebanyakan masih mayor. Usia Omar Dhani belum genap 38 tahun ketika dijadikan Menteri Panglima Angkatan Udara pada 19 Januari tahun 1962. Belum genap 12 tahun sejak dirinya belajar terbang, Dhani sudah jadi orang nomor 1 di Auri. Sebagai panglima, Omar Dhani terbilang loyal kepada presiden. Begitu juga angkatan yang dipimpinnya. Soekarno yang bermusuhan dengan angkatan darat terlalu jauh menyeret angkatan udara ke dunia politik. Setelah Soekarno dilengsarkan, Omar Dhani tak pernah punya nama baik lagi. Segala peran dan jasanya dilupakan atau sengaja dihilangkan.